Hai, selamat malam. Kali ini aku akan membahas lagi tentang scalping, tapi di sini aku menggunakan indikator ini ya, VPVR ya, di sini. Ini namanya indikator volume ya. Ini VPVR. Ini indikator ini. Jadi ini menunjukkan jual dan beli di area harga tertentu dalam periode tertentu ya. Jadi ini periode 1 hari ya. Ini tanggal 5 seharian ya, ini dengan time frame 3 menit. Terus tambahannya di sini ada VWAP. VWAP adalah indikator yang menunjukkan harga wajar yang dihitung berdasarkan volume ya. Jadi ketika ini VWAP-nya ke atas, artinya trennya itu uptrend ya. Dan ketika kita melihat bahwa dia harganya bergerak di atas VWAP, itu kita harus mulai hati-hati, perhatikan support resisten, perhatikan apakah dia keluar dari area upper band, terus perhatikan juga apakah dia sudah overbook ya di sini. Terus ini di sini ada POC. Jadi ini saya jelaskan poin penting-pentingnya dulu. Jadi ini garis kuning ini dinamakan POC atau point of control. Yaitu kalian bisa lihat di sini barnya. Jadi bar yang paling banyak ini di mana terjadi transaksi yang paling banyak, jual dan belinya itu paling banyak di sini. Itu dinamakan POC atau point of control. Nah, ini fungsinya untuk apa? Ini fungsinya adalah sebagai support resisten dinamis. Jadi ini nanti kalau dia live trading itu nanti dia akan berpindah-pindah ya. Jangan khawatir, aku udah screenshot. Jadi di grup itu saya screening kasih sinyal. Jadi aku screenshot chatnya. Jadi masih ada jejak. Jadi nanti kalian bisa bandingkan. Ini nanti akan berpindah-pindah. Jadi di mana dia akan terjadi transaksinya paling banyak ada di mana, nanti di situ dia akan berpindah tempatnya. Nah, ini terakhir dia berada di sini ya. Dia berada di sini. Jadi kita lihat di sini di chat grup sini ya. Ini untuk chat di hari Jumat ya. Kita pantau di sini untuk hari Jumat. Oke. Oke, sampai di sini dulu ya. Oke. Nah, oke, di sini. Jadi di sini kan dia POC tetap ada di sini ya. Pagi-pagi pas dia sudah naik terus turun ya kan. Turun di area VWAP-nya di sini. Nah, di sini aku sempat bilang TPEA kira-kira mau lanjut karena di sini kan dia sempat mantul ya. Terus di sini dia sideways ada candle hijau, TPIA mau lanjut. Tapi seperti ini kalian harus pertimbangkan lagi ya, jangan langsung masuk ya. Karena di sini arahnya itu ke bawah dan ini momentumnya itu mulai berkurang. Jadi momentum uptrendnya mulai berkurang. Tunggu lagi nanti ada konfirmasi ya. Terus kita balik lagi ke catnya ya. Oke. Nah, ini kan terus dia di sini dia jebol kan. Di sini dia jebol ke bawah, nggak jadi lanjut, dia jebol-jebol lagi ke bawah. Terus kalau kita lihat di catatannya ini sebentar ya. Oke. Terus karena itu tadi jebol kan, terus saya bilang bahwa TPIA akan ke support, ya kan? TPIA akan ke support kita ke sini. Oke. Karena di sini kan dia jebol VWAP ya kan? Bilangnya TPIA akan ke support. Nah, supportnya kira-kira ada di sini. Nah, kalau dia bisa mantul di support, ya berarti dia akan lanjut ya. Kalau bisa breakout. Tapi kalau dia jebol support, ya berarti dia akan lanjut turun. Nah, kita pantau lagi di chartnya. Oke. Tadi sempat kan support ada di sini ya. Ternyata dia jebol support, ya kan? Di sini ada candle hijau.
Nah, kalau kita lihat dari indikator stokatis RSI-nya ini kan masih mengarah turun terus, ya kan? Ini masih mengarah turun terus. Dan kalau kayak gini, kalian jangan masuk dulu, ya kan? Kalian jangan masuk dulu. Tunggu sampai ini ada mengarah ke atas. Nah, ini kan turun ya, turun, tunggu dulu sambil pantau di running trade. Apakah masih banyak yang entry? Itu bisa jadi pertimbangan ya untuk apakah mau entry atau bukan ya. Kita kembali lagi ke sini. Terus ini ke sini, mulai mantul kan tadi di sini. Ini kan saya bilang TPIA mau mantul. Oke, sini. Tadi. Ini kan di sini ya. Oke. Ini kan aku bilang TPIA mau mantul. Nah, ini kalian perhatikan ya. Ini kan POC-nya berpindah ke atas. Tadi kan dia ada di bawah ya kan. Ini POC-nya berada di atas. Jadi ini berfungsi sebagai resisten ya. Ya, ini berfungsi sebagai resisten karena dia berada di atas. Nah, ini aku bilangnya mau mantul. Jadi belum terkonfirmasi benar-benar mantul. Makanya aku bilang mau mantul karena ini kan belum benar-benar ke atas ya. Ini juga masih belum ada golden cross. Nah, selanjutnya kita lihat kembali. Nah, ini aku ituin lagi bilang mulai mantul. Ini di sini ya. Ini mulai mantul. Perhatikan POC-nya ada di sini ya, di sini. Dia ke bawah kan? Ini di sini. Ini mulai mantul ya. Mulai mantul itu berarti dia baru mulai, belum benar-benar uptrend ya, baru mulai mantul, ini mengarah ke atas. Jadi kita lihat lagi di chartnya yang sebenarnya ini kan di sini. Nah, ini kan mulai mantul ya di sini. Terus di sini ada resisten, dia balik lagi ke bawah. Tapi tenang saja karena ini dia masih di atas support ya kan. Di sini masih di atas support dan ini mengarah ke atas ya kan. Terus ini ada golden cross. Jadi kalian bisa hold dulu ya kayak gini, kalian nggak usah panik karena ini masih di atas support dan di sini juga terbentuk support lagi ya kan. Jadi ketika ini kalian tinggal pantau saja ya. Di sini kan ada support ya, masih bergerak di atas sekitar MA 5 ya, sekitaran MA 5. Oke. Nah, ini kan naik ya. Ini berarti ini kan sudah confirm kan. Ini golden cross confirm, ini berubah warnanya. Ini berarti confirm. Tinggal kalian pantau saja naiknya. Berarti kalau dia tembus di middle band, tembus ini, berarti artinya trennya itu benar-benar kuat ya kan, karena ini berfungsi sebagai resisten ya kan. Ini berfungsi sebagai resisten kan. Ini terus naik sampai tembus di VWAP-nya. Artinya kalau dia tembus di VWAP-nya berarti dia uptrend. Tapi karena ini VWAP-nya tidak mengarah ke atas, ya kalian harus waspada. Kenapa? Karena kalau dia tidak mengarah ke atas, artinya trennya itu tidak ke atas terus. Dia akan koreksi kembali ya. Tinggal kalian perhatikan di stokatis RSI-nya sama di ini. Perubahan momentumnya dan arah sinyalnya. Ya kan kalau kita tarik garis di sini. Nah, dari sini ini kalau kita lihat dari Bollinger Band-nya kan seharusnya ini masuk area waspada kan. Ini masuk area waspada plus candle merah. Terus ini mengarah ke bawah, ini juga mengarah ke bawah, momentum juga berubah warna. Fix bahwa itu akan mulai penurunan kembali ya kan. Nah, kalau sudah turun kayak gini, kalian tunggu lagi sampai di mana nanti ada support kembali ya, sampai ini mengarah ke atas kembali ya. Di sini ini mengarah ke atas kembali. Nah, terus kita lihat di sini ya. Jadi saya menjelaskan kayak gini itu
bukan karena sudah terjadi ya, tapi saya screening. Jadi saya tahu step by stepnya. Oke. Tadi ini di sini ya, ini sudah naik kan ya. Nah, terus di sini kan oke. Jadi TPIA kalau jebol middle band kemungkinan akan balik lagi ke POC, ya kan? Kalau middle band kan di sini ya, ini middle band. Ini kan middle bandnya. Kalau ini jebol, dia akan balik lagi ke POC-nya di sini. Nah, dia sempat ada apa namanya, pergerakan di atas POC-nya ya. Di sini ada candle hijau-hijau ya, tapi belum confirm untuk breakout ya. Ini masih di sini. Jadi TPA sudah bergerak di atas support, stochastic RSI mendatar, tinggal tunggu konfirmasi untuk naik ke atas. Oke. Terus ini. Nah, jadi ini TPA ini masih bergerak di sekitaran POC ya. Ini masih bergerak di sekitaran POC. Terus saya kasih itu lagi, kalau TPIA jebol POC tunggu di bottom. Artinya tunggu bottom itu tunggu sampai di bawah terbentuk support baru dengan konfirmasi support dan stochastic RSI-nya ya. Jadi ini kan masih mengarah ke bawah, ya kan? Jadi kita tunggu sampai yang seperti ini, mengarah ke atas kembali. Oke. Nih, terus. Nah, ini saya bilang TPIA mulai mantul. Nah, di sini mulai ada pantulan ya. Tapi ini kan belum, baru mulai mantul. Nah, ini kalau baru mulai mantul begini, sebaiknya kalian hati-hati ya, jangan langsung all in. Kalaupun masuk itu sedikit saja, oke? Dan TPIA ternyata jebol, tapi bisa pantau kalau mau entry dan sudah oversold ya. Ini jebol, sempat jebol POC kan di sini. Terus ini di bawah middle band. Kalau mau entry di sini itu mungkin bisa cuan tipis-tipis ya, tapi agak-agak resiko karena ini kan belum konfirmasi ke atas. Nah, ini kan TPI baru mengarah ke atas, ya kan? Ini TPIA baru mengarah ke atas. Nah, kalau dia bisa tembus ini POC-nya ini, sebagai resistennya ini, artinya dia akan konfirmasi ke atas. Jadi untuk amannya tunggu sampai dia tembus ini ya. Kalau mau cicil sedikit sih enggak apa-apa ya. Karena takutnya nanti dia bisa jebol lagi ke bawah, ya kan? Nah, kalau kita lihat di chart sesungguhnya, oke. Ini di chart sesungguhnya kan di sini kan. Ternyata dia sempat naik di POC-nya tapi tidak bisa tembus di atasnya dan dia akhirnya ke bawah kembali. Bahkan di bawah VWAP-nya. Ini kan jebol ke bawah. Ini jebol ke bawah. Tapi karena di running trade itu sebenarnya masih banyak yang entry ya, walaupun dia turun tapi banyak yang entry, itu bisa dipantau kembali ya. Tapi sekali lagi itu butuh konfirmasi. Dan ini perhatikan, ini VWAP-nya kan mengarah ke bawah, artinya dia mengarah downtrend ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami.